Pengersa Abah ngasih sama kita 165 itu kelasnya bagi Abah itu sederhana bijak. Cuman kitanya harus bisa nangkep, harus bisa cerdas. Mohon maaf. Itu bijaksana seorang guru mursyid. Bagi kelas awam pemula mungkin iya, 165 itu berat luar biasa untuk awal-awal. Tapi buat kelas-kelas kita yang udah bulukan, yang udah bulan-bulan tahun-tahunan kayak begini aja, kalau mau naikin, jangan 165 baik. Allah ngasih rizki nikmat sama kita nggak pernah hitungan. Oh, kita hitung-hitungan. Saya pernah soalnya ke Surabaya, ke Tasik, sampai madrasah ketemu sama pengersa sama anak Abah, langsung disentor. Jikir 200 mulu katanya. Wih, tahu. Tuh, alubet ketemu. Jikir segitu, tambahin 300. Kata beliau gini, logikanya kita kalau lagi zikir khop itu lagi perang, lagi berantem sama iblis, sama setan. Petinju Mike Tyson gimana mukulnya? Terarah, fokus, kuat. Kalau mukulnya kayak si Betty, ya, yang ada itu orang malah makin ganas sama kita. Sini kencang, gitu. Tegas zikir. Nah, oh gitu. Nah mulai, jadi si kencang teriaknya, hobinya sambil kita la ilaha illallah, tapi ke dalam illallah. Di sini kan la ilallah kan, sini ya kolbunya kencang sini, tak gitu. Paham ya? Nah. Allah menciptakan manusia itu ada 3 golongan marifat ya. Qaumun khalaqahumullahu ta'ala la aqlalahum. Yang pertama sekelompok kaum yang Allah ciptakan di atas muka bumi Allah ini la aqlalahum, tidak dikasih akal bagi mereka. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hanya kenalnya sama makhluk Allah, nggak kenal sama Allah. Berarti kal hayawan, seperti hewan. Contoh kambing, embek kambing itu kagak pernah kenal sama yang punya kambing. Yang dia kenal hanya yang ngasih makan setiap hari, siapa? Penggembala kambing. Nah, contoh umpamanya Ustadz Andika punya kambing, gitu kan, datang ke kandang kambing, biasa aja tuh kambing tuh, tapi ada penggembala yang bisa bawa rumput, langsung tuh kambing pada mbe gitu kan, seneng girang. Padahal yang punya kambingnya Ustadz Andika, gitu kan. Nah, nggak peduli tuh, walaupun Ustadz Andika makanya wah keren, pakai sorban segala macam. Tapi yang gembala walaupun datangnya gembel, pakai Jepang camping, asal bawa rumput makanan, wah dia seneng, mbe, gitu. Nah ini contoh orang-orang yang hidup di dunia ini nggak mau kenal sama Allah. Yang dia kenal tuh hanya orang-orang yang baik sama dia. Kalaupun dia ibadah kepada Allah, maka nilai ibadahnya pengen dilihat orang, pengen dipilih orang. Apalagi nanti musim kampanye nih, waduh, sholat paling depan, wah ahli ibadah nih, wah sedekah banyak mana-mana biar kepilih orang nih, calon anggota yang dermawan sama orang. Nah seperti itu nanti ya. Jadi orang semacam ini nanti akan berbahaya. Banyak perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Marifatnya hanya kepada makhluk. Gitu. Paham ya? Yang kedua, qaumun khalaqahumullahu taala aklun lahum aklun sakimun. Sekelompok kaum, sekelompok manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi Allah ini, baginya tuh ada akal, tapi akalnya akal sakit. Dikasih akal tapi sakit.
Jadi siapa? Mereka-mereka yang hidup di dunia ini nurut, ibadah, mau ibadah, puasa iya, tapi semua ibadahnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, duhanya, semuanya ada tujuan tertentu. Tahajud supaya proyeknya gol, duha rezekinya lancar, puasa supaya dapat jodoh atau mau nikah lagi, itu bukan nambah lagi, bukan nikah lagi ya. Nah itu berarti bagaimana? Sakit akalnya, dia nggak pengen tahu siapa yang memberikan nikmat, berarti kan sakit. Masuk surga, masuk nanti kalau ibadah, jadi kelak nanti dia masuk surga juga, cuma nanti ketika masuk surga hanya nafsunya aja nih yang dikejarin. Apa tuh? Makan, minum, sama kawin bidadari di sono. Itu aja kerjaannya. Dan dia nggak berhak untuk melihat zatnya Allah. Gitu. Berarti kan sakit. Ilustrasinya lagi. Bapak, ibu setiap hari buka pintu rumah, cek. Dilihat depan pintu ada beras 1 karung, ada amplop isinya duit, ada buah-buahan. Setiap hari, minggu, bulan, tiap hari begitu aja. Kalau orang yang kasih akal sehat pasti kan nanya, siapa sih yang ngasih tiap hari begini? Benar gak Pak? Ini orang baik banget, nggak pernah tahu siapa orangnya. Tapi kan orang yang punya akalnya, akal sakit kan, sikat deh, mumpung kapan lagi, gitu kan? Nggak pernah pengen tahu. Nah kebalikannya yang ketiga nih, kelompok orang apa? Lahum aklun salim. Allah berikan sama dia akal yang selamat, yang sehat. Jadi mereka bukan hanya untuk mendapatkan nikmat Allah semata, tapi apa? Pengen tahu siapa sih yang memberikan nikmat ini sama ini. Makanya orang-orang yang santai mudah zikir pada Allah itu akan terus berpikir. Kalau berpikir zikir, kalau zikir jangan berpikir. Nah dengan kita tafakur terus merenung, wah masya Allah, berarti zat yang paling penyayang adalah hanya Allah. Yang paling sayang, yang paling cinta kepada kita hanya Allah, bukan yang lain. Buktinya apa? Kita nggak pernah minta sama Allah untuk menghirup udara segar, tapi dikasih sama Allah 24 jam, bener gak? Harusnya malu di situ kita sama Allah ketika kita napas ini pakai maksiat kepada Allah. Di saat mata ini memandang hal yang nggak baik, situ merenung. Itu semuanya Allah ngasih sama kita cuma-cuma karena Allah cinta sayang sama kita. Namanya cinta, pengorbanan di depan, nggak pernah berharap belas kasih ataupun pemberian balasan, enggak. Itu Allah ngasih terus. Padahal dia maksiat, padahal dia zalim, tapi Allah kasih terus. Napas, mata berkedip, itu nikmat juga. Maka Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya pada Allah, ya Allah ya Rabb, nikmatmu yang paling terkecil apa? Allah menjawab, wahai Musa, sekarang lu merem deh, kata Allah. Ini bahasa Allah ya, namanya. Umpama ini bahasa saya, ini ilustrasinya seperti itu. Merem nih Musa. Nah, sekarang udah merem kan? Nah, bagaimana kalau saat ini engkau nggak bisa melihat lagi? Tuh, Masya Allah, ternyata kedipan mata ini nikmat yang paling terkecil yang Allah berikan sama kita. Coba sekarang Bapak Ibu, kalau matanya melotot baik, ya, kayak ikan peda gitu kan, melotot aja. Nah itu, Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Itu mata kedip, napas. Lidah bisa ngecap rasa asin, manis, asam, bisa semuanya, Masya Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah nggak akan pernah bisa hitung. Waduh, banyak banget dah. Makanya kita makhluk Allah yang masih banyak kurang syukurnya. Hakikat syukur apa? Hakikat syukur adalah zikir kepada Allah. Idza zakartani syakartani. Maka apabila engkau zikir kepadaku, maka hakikat engkau bersyukur padaku.
Wa idza kafartani nasitani. Dan jika engkau kufur padaku, dan jika engkau lupa padaku, maka kufur padaku. Nah, kita alhamdulillah sudah dapat talqin zikir. Kalau kelas kita banyakan lupanya sih emang, saya juga sama ngakuin. Ketika ingat, nah zikir lagi. Makanya majelis seperti ini, manakiban, khotaman, hadir-hadiri, ketemu ikhwan itu ngecas. Kalau kita diem aja di rumah nih lah, paling nonton yang lain-lain, nonton sinetron segala macam, melankolis, ikut nangis apaan, gitu. Ku menangis, ya menangis emang. Nah itu. Karena ini wadah ini luar biasa, ngetok. Kalimat la ilaha yang kita baca tadi dari Makam Isa itu ada satu makhluk Allah yang nggak nurut sama Allah. Satu makhluk Allah yang diperintah sama Allah nggak nurut sama Allah, ada namanya Arash. Ketika kita zikir tadi Makam Isa, la ilaha illallah, la ilaha, itu Arash bergetar, dahsyat luar biasa. Sama Allah sudah berhenti, Arash diam, cicing, diam, nggak mau ya Allah. Kenapa nggak mau? Itu ampunin dulu tuh orang-orang di Al-Mubarak lagi zikir. Ya diampun. Pas diampunin, diem tuh Arash. Nah, makanya nggak sembarangan zikir nih. Semakin zikir mantep tak. Kalau kata Ustaz Andika, latihannya kayak gitu. Mengucap, menyebut, dibarengin. Emang sulit. Sego tahun-tahunan masih belajar. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mengucapkan kalimat itu, mengucap bareng. Di sininya hentakan sekuat-kuatnya zikir khofi. Tak. Saya pernah bertanya langsung sama wakil talqin Ajengan Golib Siregar dari Bandung, almarhum. Salah satu wakil talqin yang tawadu luar biasa. Kemana-mana jalan kaki, naik omprengan angkot, bahkan bawa kopi sama termos, jualan. Wakil talqin, masya Allah. Seringnya dulu ke Jabatan 5 Nurul Huda. Pakai sarung kadang-kadang Pak. Di Bandung, Jakarta pakai sarung, pakai dagang ini kopi, encengan, masya Allah. Itu wakil talqin. Saya nanya beliau, Pangersa, gimana sih caranya supaya zikir khofi itu mantap? Oh gitu ya. Nah, kalau ditanya pasti jawab mereka. Waktu kita itu banyak yang tersembunyi. Jadi kalau ditanya pasti mereka kasih jawaban. Ayo duduk situ. Duduk. Saya duduk samping beliau. Sok, zikir. Beliau bawa tasbih. Tok. Saya ngikutin. Nah, ayo yang kenceng. Kenceng apa? Saya bingung kan. Tangannya sakit. Bukan itu, yang di sini katanya. Oh, yang di sini. Oh, bukan kenceng ini ya. Ini bisa bengkak gitu kan. Tapi ada pon-pon insyaallah. Nah, iklan lagi. Nah, terus di sini kolbu, ya. Pon. Dulu ada pon-pon belum ada pon-pon. Ya, kalau sekarang ada pon-pon ya. Nah, belum lahir dulu. Nah, jadi di sini kata beliau gini, logikanya kita kalau lagi zikir khofi itu lagi perang, lagi berantem sama iblis, sama setan. Petinju Mike Tyson gimana mukulnya? Terarah, fokus, kuat. Kalau mukulnya kayak si Betty, ya, yang ada itu orang malah makin ganas sama kita. Tok, sini kencang, gitu. Tekan zikir. Nah, oh gitu. Nah mulai jadi si kenceng teriaknya, hobinya sambil kita la ilaha illallah, tapi ke dalam illallah. Di sini kan la ilallah kan, sini ya kolbunya kenceng sini, tak gitu. Paham ya? Nah coba tak gitu. Dan ketika zikir usahakan kalau kita sendiri atau berjamaah. Nah sebelumnya kita hadirkan guru. Yang di depan kita adalah guru kita. Jadi
tadi saya mimpin zikir bukan saya, tapi adalah pengersa guru. Saya yang ikutin guru, kita ngikutin guru semua. Jadi enak zikirnya. La ilaha illallah, seperti itu rahasianya. Nanti praktekin gitu, bagi ya. Seperti itu. Jam berapa nih? Udah ya. Asik ya. Terus apa enggak nih? Hah? Apa jam 12 sanggup? Hah? Saya enggak. Malam Jumat soalnya tungguin gitu. Malam Jumat nih udah ada WA aja katanya. Oh, iya. Duh, empon-empon katanya mau puasa nih. Oh. Mau gimana tuh? Empon-empon. Ya, jadi tadi ya, mari petiga. Lanjut dikit lagi sih. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yulakkinu hadzal kalimat at-thayyibata li sahabati radhiyallahu anhum li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadrati ilahiyah wa syanatil qudsiyah. Adalah dulu Nabi Muhammad SAW mentalkinkan atau mengasihkan kalimat thayyibah ini, ya kalimat la ilaha illallah ini kepada sahabat radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim, untuk agar membersihkan hati-hati mereka, wa tazkiyati nufusihim, dan juga untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa isalihim ila hadratil ilahiyah, dan juga untuk mengusulkan, menghantarkan kepada hadrat ilahi Rabbi, wa sanatil qudsiyah, dan juga untuk kebahagiaan yang suci. Jadi kita ini dapat target ini supaya seperti itu ya. Jadi bukan sembarang kalimat, bukan main-main, bukan bercanda. Tapi Rasulullah pun sunnah bercanda, tapi bercanda Rasul itu benar ya, nggak nyakitin orang ya, ini seperti itu. Wan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala, dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwasannya dia berkata, sami'tu sayyidul khalaiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar penghulunya para makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW berkata, yaqulu sayyidul malaikati alaihi salam, berkata penghulunya para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril ya, malaikat Jibril. Man nazaltu bi kalimatin a'zama min kalimati la ilaha illallah, dan tidaklah aku turun ke bumi ini dengan membawa kalimat yang lebih agung min kalimati la ilaha illallah, kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat itu luar biasa, sampai malaikat Jibril tuh menganggapnya itu paling agung di atas semua kalimat ya. Wa biha qamatis samawati wal ardi wal jibali wasyajari wal barri wal bahri. Tuh, dengan kalimat itu berdiri langit, kemudian bumi terbentuk, gunung-gunung, wasyajari juga pohon-pohonan, wal bari, daratan dan lautan terbentuk. Nah, makanya satu kalimat itu ditimbang dengan alam semesta isinya, dengan satu kalimat lain loh masih beratan timbangan kalimat la ilaha illallah. Maka ini kalau kita tahu faidah ini, jadi semangat zikirnya serius. Nah sekarang metodenya bagaimana? Kok bingung gua zikirnya dari dulu bertahun-tahun kayaknya sembarang melulu ya, nggak ada daya ya. Metode caranya, kopinya tadi diajarin, terus kalimat la ilaha illallah juga harus penuh semangat ya. Contoh, kalau di tempat kayak di sini lepas aja, tapi kalau di rumah, kalau malam jaga, jangan tetangga marah-marah, terlemparin piring lagi ntar tetangga ya. Biasa aja, yang idealnya minimal ke dalam kuping kita. Nah, jadi tiga kalimat yang pertama itu kan pelan ya, itu dirasapi, dihayatin dari bawah pusar nih. La ilaha illallah. Ini latifah ini rasakan supaya
tersentuh dengan kalimat itu. Jangan mentang-mentang kita udah capek, udah pulang kerja capek, nariknya ya. Yang jahat jadi kopi, yang kopi jadi jahar ntar. Emang dulu saya begitu juga sama. Akhirnya gimana cara terus belajar? Oh begini ternyata. Kalau dalam keadaan lelah, letih, lesu, capek, justru semangatin dengan zikir tadi. Nah, masih kalau umpamanya zikir masih begitu aja, coba diperiksa, dicek wudunya. Wudunya bagus gak? Sesuai gak dengan fikihnya? Lihat. Nah, kalau wudunya dari mulai wudu udah sempurna secara fikihnya, kopinya jalan ketika wudu juga, zikirnya insya Allah pasti mantap. Berasa walaupun pelan malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ke dalam tuh duk 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 seperti tentara yang berbaris tap 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 tap. Gitu kata Abah, seperti itu. Ya. Allah wahya kalimatun najah. Ingatlah, dia itu kalimat najah, kalimat yang selamat. Wahya kalimat ulia, dan dia juga kalimat yang tinggi. Wabi hadisin akhir, dan dari hadis yang lain, wahya kalimat tauhid, kalimat tauhid. Wahya kalimat ikhlas, kalimat ikhlas. Wahya kalimat taqwa, wahya kalimat thaibah, wahya kalimat da'watul haq, wahya urwatul wusqa, tali yang kuat, wasamatul jannah, dan harga surga. Tuh. Jadi kalimat tauhid ini, kalimat lindung banyak namanya sebutannya. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaharilah iman kamu sekalian. Qalu, bertanya para sahabat, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Berkata Nabi, bikasrati qauli la ilaha, dengan cara memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Pengersa Abah ngasih sama kita 165 itu kelasnya bagi Abah itu sederhana, bijak. Cuman kitanya harus bisa nangkep, harus bisa cerdas. Mohon maaf. Itu bijaksana seorang guru mursyid. Bagi kelas awam pemula mungkin iya, 165 itu berat luar biasa untuk awal-awal. Tapi buat kelas-kelas kita yang udah bulukan, yang udah bulan-bulan, tahun-tahunan kayak begini aja, kalau mau naikin, jangan 165 baik. Allah ngasih rizki, nikmat sama kita nggak pernah hitungan. Oh, kita hitung-hitungan. Saya pernah soalnya ke Surabaya, ke Tasik, sampai madrasah ketemu sama pengersa sama anak Abah, langsung disentor. Jikir 200 mulu katanya. Wih, tahu. Tuh, alubet ketemu. Jikir segitu, tambahin 300. Wah, 300. Masih 300. Masih berat loh gitu kan. Terus shot awabin 2 mulu. Naam. Tahu alubet. Masya Allah. Aduh. Iya, makanya ikhlas. Coba belajar terus, semangat. Makanya dengan Abah ini, fase pertama ini menerangkan dengan fadilah, kegunaan, hikmahnya zikir-zikir jahar ini supaya apa? Semangat kitanya. Tapi tadi ini bukan tujuan ya. Tujuan kita di ilahi anta maksudi wardokamat lebih atini mahabbataka, untuk ma'rifat, mahabbah sama Allah, cinta sama Allah, ma'rifat. Nantinya insya Allah dah segala sesuatu nanti bisa paham kita, ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma, ma'rifatul zat, nanti terakhirnya seperti itu.